Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Jami Al Muharram yang berbahagia. Alhamdulillah, di tempat yang mulia ini, di masjid, dan di waktu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, kita masih dipertemukan, kita masih ditakdirkan dengan takdir yang baik oleh Allah. Dengan harapan mudah-mudahan kita pandai bersyukur, kita selalu bersyukur, semua amal baik kita, semua ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, ini saya biasanya ngisi setiap minggu pertama, Ahad pertama. Nanti kalau kata orang Betawi, tumben ini di bulan Ramadan saya ngisi juga. Biasanya di bulan Ramadan saya nggak ngisi kalau untuk subuh, karena kebetulan ada beberapa tempat saya ngisi pengajian. Cuman karena kemarin di pending, ya makanya bisa sempet ke Masjid Al Muharram ini. Juga bukan hari Minggu, akan tapi hari Sabtu ini. Ini kalau bahasa saya, baru kali ini saya ngisi kajian subuh di Masjid Al Muharram di bulan Ramadan. Ya. Nah, yang menarik kayak gini ya, bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Ini diantara bedanya begini nih. Ini kemarin kalau ngaji hari Minggu biasa, ibu-ibu sini. Sekarang di bulan Ramadan, ibu-ibu di belakang, kealingan. Tapi mudah-mudahan ada kali ya. Ada, Bu. Nah, yang tadi saya bilang menarik begini. Ini intermezzo aja dulu nih. Ibu-ibu, kalau ngaji di bulan Ramadan subuh begini beda dengan ngaji di luar bulan Ramadan subuh. Kalau di luar bulan Ramadan, kayak udah nih, sebelum bulan Ramadan kita ngaji subuh, itu kita ngaji dulu baru makan. Ngaji dulu baru makan. Kalau sekarang di bulan Ramadan, makan dulu baru ngaji. Biasanya orang kalau habis makan ngapa? Kenyang, ngantuk dan sebagainya gitu ya. Makanya sekali lagi saya bilang, ini pertemuan kita mudah-mudahan pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ibadah kita secara khusus banget nih. Salat subuh dan kita mulai puasa. Ini ngomong puasa yang berapa belas ini kita? Ya, Bapak Ibu, kemarin ada yang mulai puasa bulan Ramadan ini, ada yang hari Rebo, ada yang hari Kamis. Ya. Yang mulai puasa hari Rebo itu yang benar. Yang mulai puasa hari Kamis juga itu yang benar. Jadi yang benar mulain puasa hari Rebo, benar juga mulai hari Kamis. Jadi dua-duanya benar. Yang belum benar, yang nggak puasa. Makanya Masya Allah, ini tadi saya bilang kita di tempat yang mulia, di masjid, dan di bulan yang penuh dengan keberkahan ya, bulan Ramadan. Kita banyak berdoa emang di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan hajat kita, keinginan kita semuanya dikabul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian. Ini saya tadi sengaja sama Ustadz, sama kawan-kawan kita, saya pinjam Al-Qur'an ini. Ini kalau mau dibahas lagi nanti di rumah pelan-pelan ya. Di dalam surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran ayat yang ke-133. Ini ayatnya sangat terkenal, ini sering kita baca, sering kita dengar. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Intinya ayat ini adalah wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian
untuk mencapai atau mendapatkan ampunan dari Allah, maghfirah. Ini kalau mau dijelaskan atau ditafsirkan per lafaz dalam ayat ini sangat-sangat panjang. Tapi intinya kita ini disuruh bersegera cepat-cepat mendapatkan ampunan. Nah, di antara cara yang paling jitu, kiat yang paling hebat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, ibadah di bulan Ramadan. Makanya tadi saya bilang kan, kita beruntung banget ini. Kita bersyukur banget sempat dihidupkan di bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan itu terkenal syahrul maghfirah, bulan ampunan. Yang ketika kita beribadah di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda, yang enggak berlipat ganda pahala itu di luar bulan Ramadan. Ini hebatnya nih. Jadi amal soleh kita yang mana aja, ibadah kita yang mana aja, di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Dan ini salah satu untuk mendapatkan maghfirah dari Allah yang paling tepat di bulan Ramadan. Kan begini ya, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini sunatullahnya nih, kausalitasnya nih. Kemarin saya ceramah di Darul Ilmi ya, di Masjid PTIK, saya bilang manusia enggak ada yang enggak pernah berbuat salah. Manusia enggak ada yang enggak pernah berbuat dosa. Itu udah hukum alam udah. Ada manusia, saya bilang manusia kita ini, suami berbuat salah sama istri, istri berbuat salah sama suami, anak, orang tua, bahkan bisa jadi orang tua ke anak. Udah pasti itu. Makanya tadi saya istilahkan yang paling memungkinkan potensi berbuat salahnya itu adalah suami istri. Coba dah sekarang kita, ibu-ibu, suami berbuat salah sama istri, istri berbuat salah sama suami. Kira-kira banyakan mana yang berbuat salahnya? Suami ke istri, apa istri ke suami? Relatif, nggak bisa diputuskan bahwa yang paling sering salah suami ke istri. Belum tentu, bisa jadi istri ke suami. Makanya saya mau contohin aja nih. Suatu saat kan kajian fikihnya begini, yang sering kita bahas di Masjid Al-Muharram ini. Memang di beberapa tempat saya isi kajian fikih dan saya berpatokan pada kitabnya Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili almarhum al-Maghfur, yaitu kitab fikih Islam Wadilatuhunya. Gini, suami itu wajib ngasih nafkah ke istri, tapi istri nggak wajib ngasih nafkah ke suami. Jadi yang wajib ngasih nafkah siapa? Suami. Suami wajib ngasih nafkah ke istri, tapi kalau istri memberi kepada suami namanya sedekah. Kalau suami ke istri infak, kalau istri ke suami sedekah, gitu. Nah, ada anekdot yang saya istilahkan begini. Suami memberi nafkah kepada istrinya 10.000, tapi suami mukanya mesem. Ibu-ibu, ini contoh doang ya. Suami ngasih nafkah ke istrinya 10.000, tapi suami mukanya mesem. Kalau mesem itu lambang ridho, lambang rela. Bagaimana nggak mau ridho, bagaimana nggak mau rela? 10.000. Suami ngasih nafkah ke istrinya 10.000, tapi suami mukanya mesem, tanda ridho. Ada lagi suami ngasih nafkah kepada istrinya 1 juta, tapi suami mukanya asem. Asem lambang kagak ridho, lambang nggak rela. Mungkin bahasanya nafkah, ngasih nafkah 1 juta tapi terpaksa. Jadi suami ngasih nafkah kepada istrinya 10.000 mesem. Ada lagi suami ngasih nafkah kepada istrinya 1 juta tapi mukanya asem. Ini contoh doang Bu nih, contoh doang ya. Kira-kira ibu-ibu nerimanya yang 10.000 suami mukanya mesem, apa 1 juta suami mukanya asem? Gimana Bu? Yang 10.000? 1 juta? Lah itu suami mukanya asem. Kalau kata orang Jawa belapa hambat dah. Ini yang dimaksud, yang tadi saya bilang korelasinya. Ya namanya manusia itu nggak ada yang nggak pernah berbuat khilaf, nggak ada yang nggak pernah berbuat dosa, pasti ada itu. Nah ini
yang tadi saya maksud bahwa Bapak saudara-saudara Ibu sekalian, disitulah hebatnya ayat ini bilang wasari'u ila maghfirah. Bersegera untuk mencapai ampunan. Nah, maghfirah ini tadi saya bilang ya aktual banget. Itu bisa kita peroleh di bulan Ramadan ini. Nah, sehingga ujung ayatnya hebat, uiddat lil muttaqin. Di sini nih cara ngaji mubalaghah namanya pahalus syahidnya. Jadi orang yang mendapatkan ampunan itu juga akan mendapatkan status masuk surga. Dari ayat ini diperjelas bahwa mutlak ya tiket untuk masuk surga itu maghfirah dulu. Makanya redaksionalnya maghfiratin mir rabbikum baru wa jannatin. Bahasa mudahnya orang yang mau masuk surga mendapat ampunan dulu, mendapatkan maghfirah dulu. Gitu. Jadi itu syarat mutlak udah untuk mendapatkan status masuk surga itu. Artinya mendapatkan maghfirah dulu, mendapatkan ampunan dulu. Makanya sekali lagi dan seterusnya kita yang hidup di bulan Ramadan itu bersyukur banget. Sebab salah satu cara untuk mendapatkan maghfirah dari Allah ya ibadah di bulan Ramadan. Dan kemudian kalau orang yang mendapatkan ampunan dari Allah itu uiddat lil muttaqin, surga itu disiapin. Jadi surga itu disiapin buat orang-orang yang bertakwa, dan untuk mendapatkan ketakwaan tadi ya maghfirah dulu. Yang ingin saya teruskan nih Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, nih namanya buat oleh-oleh nih ketika kita ngaji ayat dengan hadis. Berkaitan tentang surga itu disiapkan buat orang-orang yang bertakwa, itu ada hadis yang otentik banget. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Sekali lagi, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, arba'atu jawahir atau al-jannatu mustaqoh. Ini ada dalam kitab Nasoibat. Dalam hadis Nabi, al-jannatu mustaqoh ila arba'ati nafarin. Jadi surga itu mustaqoh, rindu kepada 4 model manusia. Ada berapa, Bu? 4. Nah, ini saya maksud nih, biar tambah cenderung jauh, biar tambah marem. Jadi ternyata surga itu disiapin buat orang yang bertakwa. Dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa surga itu rindu. Rindu itu apa, Pak? Kangen ya. Kan rindu kangen, pengen ketemu guru-guru. Sama, surga itu rindu kepada siapa? Kepada 4 model manusia. Siapakah 4 model manusia itu? Dalam hadis Nabi bilang, yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ini makanya di bulan Ramadan sering dan sangat populer ada istilahnya tadarusan Al-Quran. Nggak tahu nih, ini udah setengah bulan lebih nih kita di bulan Ramadan. Bisa jadi ada yang udah hatam sekali atau 2 kali. Ibu-ibu ada yang udah hatam, Bu? Ya, di tengah Ramadan ini ada yang udah hatam sekali. Ada yang udah baca 15 juz. Ada yang udah baca 10 juz. Ada yang baca 5 juz. Ada yang udah baca 2 juz. Tapi bisa jadi ada yang belum ngebet. Oke lah, gak apa-apa. Tapi intinya, yang kata Nabi, surga itu rindu kepada yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Kenapa kok surga itu rindu kepada yang membaca Al-Quran? Sebab gini, yang pernah saya kemukakan juga di mesin ini. Ibadah kita kan banyak banget. Amal soleh kita kan banyak banget. Tapi yang namanya ibadah itu kan ada potensi, ada peluang diterima, ada peluang ditolak. Termasuk sholat kita tadi. Kita sholat subuh itu nggak ada jaminan diterima. Kita puasa nggak ada jaminan diterima. Bahkan ibadah haji nggak ada jaminan diterima. Ada peluang, ada potensi diterima, ada peluang, ada potensi ditolak. Itu namanya ibadah. Itu namanya amal soleh begitu. Tapi meskipun belum tentu diterima, kita harus pede. Kita harus yakin bahwa ibadah kita diterima. Jangan kita pesimis. Ketika kita sholat subuh tadi,
ya udah terserah Allah lah, mau terima kayak enggak, kayak sholat subuh saya nggak boleh begitu. Harus marem, harus yakin diterima. Tapi kita memahami tadi semua ibadah yang tadi saya sebutin itu, sholat, puasa, bahkan zakat sampai masalah ibadah haji, itu nggak ada jaminan diterima. Tapi yang saya teruskan nih, di antara amal soleh, di antara ibadah yang udah pasti diijabah, yang udah pasti diterima adalah membaca Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi membaca Al-Quran itu udah pasti diterima, udah pasti ada pahalanya. Makanya pahala membaca Al-Quran itu bukan patokannya kalau 1 juz. Kalau baca Al-Quran 1 juz baru ada pahalanya. Kalau baca Al-Quran 1 surat baru ada pahalanya. Atau baca Al-Quran 1 ayat baru ada pahalanya, kan enggak. Pahala membaca Al-Quran itu per huruf. Makanya al-muta'abbad bitilawati. Membaca Al-Quran itu dianggap ibadah, dan ibadah yang udah pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah saya bilang bahwa Bapak Saudara-saudara sekalian, yang kata Nabi, surga itu rindu kepada yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Semakin banyak dia membaca Al-Quran, maka semakin banyak pahala yang akan dia peroleh. Semakin bagus bacaan Al-Qurannya, semakin banyak nilai kebaikan pahalanya. Makanya yang baca Al-Quran udah bagus pakai tajwid, dengan yang membaca Al-Quran belum bagus tanpa tajwid, tetap ada pahalanya. Nggak ada membaca Al-Quran itu sia-sia, nggak ada. Cuman tadi kalau baca Al-Quran dengan tajwidnya, dengan sedikit banyak tahu artinya, apalagi tahu sedikit banyak tentang sejarahnya, itu pahalanya semakin banyak, tahu semakin berkembang. Ini namanya motivasi. Sama-sama dapat pahala, tapi jumlah pahalanya membedakan. Gitu. Nah, ini disebut namanya tadi surga rindu kepada yang pertama adalah yang membaca Al-Quran. Yang kedua kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafizil lisan, yang menjaga lisan. Begini, Bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ibadah kita, amal soleh kita yang tadi saya bilang udah ada pahalanya. Tapi pahala-pahala ibadah kita, pahala-pahala amal soleh kita, itu sekali lagi ada peluang, ada potensi untuk terkikis. Apa terkikis itu? Kalau saya nyebutnya tergerus. Nggak hilang sekaligus. Akan tapi kayak ibu-ibu kalau ngiris bawang, Bu, kalau ngiris bawang sekaligus apa dikit-dikit? Dikit-dikit kan ngiris bawang, lama-lama habis. Sama itu. Pahala amal soleh seseorang, saya ingat kita ya, pahala ibadah seseorang itu akan terkikis, bisa habis. Apa yang menyebabkan bisa habis terkikisnya pahala itu? Karena ghibah, karena membicarakan keburukan orang lain, karena jadi ujung ngerasani wong. Makanya yang dimaksud di sini, surga itu rindu kepada orang yang menjaga lisannya, gitu. Sebab orang yang membicarakan keburukan orang lain itu pahala ibadahnya, pahala amal solehnya akan terkikis. Makanya cuma kita nggak kata begini nih, introspeksi buat kita nih, muhasabah. Kalau ada orang ngomongin kejelekan kita gitu, kalau ada orang membicarakan keburukan kita, atau ada orang membuka aib kita, di bahasa saya pakai bahasa Betawi ini, antepin aja, biarin aja. Kenapa? Yang ngomongin, yang gibahin berdosa, terus pahalanya terkikis. Tapi kita yang diomongin, pahala kita bertambah. Jadi kita nggak ibadah, kita nggak beramal soleh, tapi aib kita dibuka-buka, dibicarakan keburukan kita, itu pahala nambah buat kita. Cuman saya nggak anekdotin aja, cuman kita nggak bilang begini aja. Udah kalau bisa sebanyak-banyaknya orang membicarakan kejelekan kita, biar ngapa? Kita nggak modal ibadah tapi dapat pahala. Itu maksudnya. Yang dimaksud hafiz lisan, model surga yang rindu itu kepada orang yang menjaga lisannya. Emang apa? Begini, Bapak saudara-saudara sekalian, saya bilang kita ini kalau membicarakan kebaikan orang lain biasanya nggak awet. Kita contoh nih ngomongin kebaikan orang nggak awet, nggak lama, 10 menit perasaan udah lama banget kalau ngomongin kebaikan orang. Tapi kalau ngomongin keburukan orang, awet banget.
Ghibahin orang awet. Ngomongin berdua nih, lagi ngomongin kejelekan orang. Datang yang ketiga, lagi ngapain? Ya si anu begini-begini nih aibnya. Yang ketiga nyaut aja udah. Nyamber aja udah. Kayak bensin apa kayak spiritus. Itu intinya berarti membicarakan keburukan orang lain emang tuh godaannya gede banget. Potensi banget untuk kita nimbrung aja. Tapi kalau membicarakan kebaikan orang lain biasanya nggak awet. Makanya tadi hafizil lisan itu menjaga lisan itu salah satu tadi yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdoa mudah-mudahan omongan kita ya termasuk kalau zaman sekarang bukan karena omongan aja. Kalau sekarang kan kita pakai HP. Jangan kita menulis keburukan-keburukan atau aib orang lain. Itu disebut namanya surga rindu kepada orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini menarik nih. Yang ketiga, kata Nabi, mut'imul ji'an. Saya bilang menarik begini. Mut'im itu yang memberi makan. Al-ji'an orang yang lagi lapar. Itu salah satu maksudnya adalah kita bisa memberi pertolongan kepada orang lain yang orang lain itu lagi butuh gitu maksudnya. Berarti cara ngaji usul fikihnya itu dikiaskan, dianalogikan. Itu contohnya aja memberi makan. Padahal sih bukan harus memberi makan. Memberi makan termasuk, memberi duit masuk, memberi harta masuk, memberi pertolongan dengan fisik masuk, memberi pertolongan dengan apa saja yang kita punya, jabatan itu masuk ke situ. Berarti kita dimotivasiin banget untuk menjadi orang yang bisa memberi manfaat buat orang lain gitu. Kalau ada manfaat buat pribadi itu belum dianggap yang paling sempurna manusia. Tapi manusia yang sempurna adalah yang bisa memberi kebaikan untuk orang lain. Dengan harta, dengan fisik, dengan tenaga, dengan jabatan. Itu yang kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Tapi menariknya tadi Nabi bilang mut'imul ji'an, orang yang memberi makan dalam keadaan lapar. Maksudnya kalau kita memberi makan orang atau membantu kepada seseorang itu ketika dia lagi butuh sama lagi udah nggak butuh beda. Makanya di dalam bahasa mengeluarkan harta pun beda-beda. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Maka di sana ada level selain daripada tiga itu ada namanya hadiah. Kalau sedekah itu relatif. Ini saya ulang nih Bapak Ibu sekalian, biar marem, biar mantep. Kalau sedekah itu bisa kita berikan kepada orang yang butuh banget, atau ada orang yang kita kasih itu enggak terlalu butuh. Itu sedekah begitu. Jadi sedekah itu sifatnya umum. Kepada orang miskin kita nyebutnya sedekah. Kepada orang kaya pun nyebutnya sedekah. Apa contohnya biar gampang begini kan? Ketika Idul Adha itu kan pada motong hewan. Ya apa kita hewan itu apa kambing, apa sapi, apa kebo, apa onta kali itu. Itu yang dagingnya diberikan kepada orang lain itu namanya sedekah. Ternyata yang sedekah itu yang diberikan kepada siapa saja. Orang miskin dikasih, orang kaya juga dikasih, bahkan yang berkorban pun dikasih. Berarti intinya sedekah itu diberikan kepada siapa saja, baik latar belakangnya orang miskin atau latar belakangnya orang kaya. Tapi di sana ada yang membedakan sedikit, namanya hadiah. Nah, hadiah itu ciri khasnya diberikan kepada orang yang lebih diutamakan karena kemuliaannya, karena penghargaannya. Contoh, makanya sebetulnya kalau kita anak nih, saya nyebutnya anak, kalau memberi kepada orang tua itu statusnya hadiah, bukan sedekah. Ya, harusnya adalah hadiah karena kita menganggap lebih mulia. Makanya kalau istilahnya ada perlombaan, itu nanti pembagian bingkisan nyebutnya apa? Hadiah. Karena penghargaan, karena penghormatan. Enggak ada kan contoh musabaqah tilawatil Quran dilanjutkan dengan acara pembagian sodakoh. Enggak kan? Akan tapi dibilang apa? Pembagian hadiah. Karena prestasi, karena penghargaan. Gitu. Itu yang membedain itu. Berarti kalau hadiah itu diberikan kepada orang-orang ya dalam segi perilakunya lebih mulia,
dan mempunyai prestasi, itu hadiah. Gitu. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, disinilah di dalam bahasa Islam itu ada istilahnya tadi mut'imul ji'an, memberi sesuatu yang manfaat kepada orang yang lagi butuh gitu. Nah, ini salah satu simbol biar kita menjadi khairun nas ya, sebaik-baiknya manusia. Udah, yang keempat, yang terakhir, model manusia yang dirindukan surga. Ya sekali lagi nih yang aktual nih, kita baru mulai nih. Kata Nabi, sho'imin fi syahri Ramadan, orang yang puasa full di bulan Ramadan gitu. Sho'imin fi syahri Ramadan, artinya orang yang puasa full ya di bulan Ramadan. Bukannya puasa di bulan Ramadan semau-maunya. Kalau dia lagi mau dia puasa, kalau dia enggak, harus full 1 bulan. Sehingga yang disebut namanya orang yang puasa di bulan Ramadan itu satu-satunya ibadah, saya bilang nih, satu-satunya ibadah yang orang lain nggak bakalan tahu itu puasa doang. Coba ada kita urut nih, kita sholat, kita sholat subuh kan berjamaah, berarti ada orang tahu kalau kita lagi sholat. Bahkan di dalam fikih ada waktunya, ini ibu-ibu nggak wajib nih. Tadi saya bilang sholat kan orang bisa tahu, meskipun suatu saat kita sholat sendirian, tapi kalau sholat berjamaah kayak tadi kan orang bisa tahu. Tapi ada sholat yang orang lain harus tahu, yaitu sholat Jumat. Kalau sholat subuh sendiri boleh, jamaah kan afdol. Zohor ke asar, maghrib, isya sendiri boleh, berjamaah afdol. Tapi seatu-atunya sholat yang wajib orang tahu adalah sholat Jumat. Makanya sholat Jumat itu dalam pandangan mazhab Syafi'i itu minimal 40 orang. Berarti orang lain harus tahu. Tapi secara umum ibadah sholat itu bisa jadi ada orang nggak tahu. Ada lagi contoh zakat. Apalagi zakat harus ada transaksi, ada ijab kabul. Berarti orang tahu. Haji ya sudahan. Bahkan zaman sekarang orang kalau mau haji, biasanya kalau mau ibadah haji ada acara di rumah, nyebutnya apa? Walimah kan? Ngundang tetangga, ngundang keluarga dan sebagainya. Orang pada tahu. Andai kata nggak pakai walimah kan daftar, berarti orang ada tahu. Tapi tadi saya bilang seatu-atunya ibadah yang orang lain nggak bakal tahu itu ibadah puasa. Satu-satunya ibadah yang orang lain nggak bakal tahu itu ibadah puasa. Makanya orang puasa nggak ada ciri khasnya, dan nggak boleh kita populerkan ciri khas orang puasa. Apa contohnya? Orang kalau puasa tidur mulu, habis subuh aja tidur, hidup entaran jam 12 karena mau sholat zuhur, jam setengah 1, jam 1 tidur lagi, bangun jam 5. Ngapa dia tidur mulu? Itu puasa. Nah itu nggak bener. Artinya apa? Jadi jangan menampakkan lambang kalau puasa itu tidur terus, malah makruh. Makruh orang tidur untuk menghilangkan rasa lapar. Lagi puasa nih, tidur emang apa? Biar nggak berasa lapar. Nah itu jadi makruh. Justru orang kalau lagi puasa itu menampakkan etos kerjanya lebih bagus. Ini kemana saya ungkapin nih di salah satu instansi pemerintah waktu acara buka bersama. Saya bilang ini aktual nih, realita. Kita ini negara Indonesia itu menurut para ahli sejarah satu-satunya negara yang merdeka bukan karena dihadiahin oleh satu negara dan bukan dihadiahin oleh beberapa negara, itu Indonesia doang. Kita merdeka itu perjuangan nenek moyang kita. Tapi banyak negara-negara lain merdeka karena hadiah, karena dihadiahin, dimerdekain oleh satu negara, atau dihadiahin merdeka dari beberapa negara. Tapi Indonesia merdekanya itu karena perjuangan. Dan yang menariknya, kita Indonesia ini merdeka di bulan Agustus. Dan ketika bulan Agustus itu di bulan Ramadan. Maka sekali lagi tadi, puasa itu bukan menampakkan apa? Kita nggak ada kemampuan sama sekali, bukan. Justru menampakkan kemampuan kita. Apalagi kalau kita kembali ke sejarah Nabi. Nabi perang itu banyak di bulan Ramadan gitu. Udah, saya persingkat kembali lagi tadi. Jadi yang keempat, ini puasa itu adalah satu-satunya ibadah
Yang tahu hanya dirinya dan Gusti Allah aja. Dan lagi nggak ada orang kalau puasa tandanya apa, bludah mulu. Kalau bludah mulu katanya lagi puasa. Itu bukan lagi puasa, itu sariawan. Makanya puasa itu nggak ada ciri khasnya. Gitu. Nah inilah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang perlu saya ungkapkan. Apalagi ini tadi saya bilang ya, kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan termasuk 4 model manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua orang yang menjaga lisannya, nggak membicarakan keburukan orang lain. Kalau kita, saya bilang nih, kalau kita ngomongin kejelekan orang lain, kita juga keburukan kita banyak banget, gitu kan? Makanya itu bisa kebalikan ntar. Yang ketiga, kita mudah-mudahan menjadi orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jangan dibalik, memberi kesusahan buat orang lain ya. Akan tapi kita memberi manfaat buat orang lain. Yang keempat, ya ini semampang semumpung kita masih di bulan Ramadan, kita bersegera untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna kita melakukan ibadah puasa. Dan tadi saya bilang puasa satu-satunya ibadah yang urusannya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Itu intinya seperti itu. Ya udah bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya mungkin sampai di sini aja kali ya. Apa ada yang mau pertanyaan ini? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada udah sampai sini aja kali ya. Oh ada pertanyaan? Udah ya? Oh ada yang mau tanya? Oh silakan. Iya. Baik silakan. Terkait syarat 4 syarat yang dirindukan surga itu harus mencakup 4-4-nya atau 2 saja atau salah satu, pilih salah satu. Baik, itu yang menarik. Jadi tadi saya sebutkan hadis Nabi nih, kan otentik hadis ini 4. Membaca Al-Quran kan gitu tadi. Membaca, saya ulang nih, kita marem. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, kemudian memberi kebaikan untuk orang lain, dan puasa Ramadan. Itu yang 4, itu berarti kamilah sempurna. Gitu, itu sempurna. Berarti di bawahnya sempurna kan ada. Berarti maksudnya menarik tadi. Andai kata kita mampunya cuma 2, ya termasuk yang dirindukan surga. Gitu. Kan bulan Ramadan nggak setiap bulan. Bulan Ramadan kan dalam 1 tahun cuma sebulan. Nah berarti tadi itu analoginya, kiasnya. Andai kata kita mampu 4, itu yang hebat. Andai kata kita mampu cuma 3, ya itu juga udah hebat. Andai kata 2, nggak apa-apa, 1 tetap masih bagus. Jadi bukan berarti harus 4. Ini saya contohin ini, kalau ngaji fikihnya nih. Ibu-ibu, ya bapak-bapak kan katanya kalau kata Nabi begini, nikahilah perempuan dengan 4 model, kan gitu ya. Apa? Karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena hartanya. Tapi nyari perempuan yang 4 model begitu kagak ketemu. Nyari 4 model begitu nggak bakalan ketemu. Kita ketemu 2 aja udah bagus banget, gitu. Ketemu 1 tetap bagus. Makanya kata Nabi, fasbar bizatidin. Pilihlah yang mempunyai agamanya. Itu salah satu analogi kias. Berarti surga merindukan 4 model manusia, bukan berarti harus 4. 1 termasuk, 2 termasuk, 3. Tapi sesempurnanya adalah yang 4 itu. Itu mudah-mudahan sekali lagi ini sebagai motivasi yang penyemangat. Jadi kita ini bukan pengen masuk surga doang, tapi justru surga yang merindukan kita. Amin ya robbal alamin. Udah ini aja ya, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya, biar tambah berkah. Sekali lagi tadi saya bilang kita banyak baca doa di bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa, kita awali membaca Al-Quran, Al-Fatihah. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim, wa'afwana ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.